Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Ayo buka bukunya halaman 49. Kita hari ini belajar mengenai materi parafrasa. Oke Pak. Oke. Itu Alfian. Hah? Ayo Pak. Coba kamu tahu nggak apa artinya parafrasa itu? Nggak tahu ya Pak. Kamu ini. Kamu nggak belajar ya di rumah? Aduh. Piki. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu parafrasa. Oke anak-anak. Apabila Bapak menjelaskan, harap diperhatikan ya anak-anak. Jangan sampai ada yang tidak memperhatikan dan tidak mengerti. Oke? Parafrasa. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Cara memparafrasakan sebuah kutipan itu ada 3, yaitu 1. Memeriksa kutipan, yang kedua menggunakan kata-kata sendiri, dan yang ketiga memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam sebuah karya. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misal data artistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang akan ditulis. B. Buatlah anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tulis catatan mendetail. Ini membantu kita memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Contohnya, di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi kemacetan di jalan ini. Selanjutnya adalah parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Parafrasa adalah ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Kita bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Contohnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. Selanjutnya, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, kita bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. Nah, cara yang kedua ini adalah menggunakan kata-kata sendiri. Baca lagi kutipan teks yang akan digunakan. Fokuslah pada ide dalam kutipan. Apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Contoh, kita bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Kemudian, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya, ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 50% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 50% orang yang memilih dalam pemilu kada belum memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam balik TPS. Jadi, sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 50% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Selanjutnya, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Revisi lagi jika tidak yakin dengan apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli, dan cobalah untuk meminta kepada orang lain atau teman Anda untuk membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide si penulis.
D. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Jika makalah Anda membahas pemilihan secara umum, keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Junaidi, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri. Ini sama sekali tidak merefleksikan maksud asli si penulis. Selanjutnya, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud si penulis. Contohnya, ketika mengutip frasa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitt, kita harus mengapit istilah Freakonomics dalam tanda kutip. Cara yang ketiga adalah memasukkan sumber kutipan. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur atau dosen. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin kita tidak akan menerima nilai yang penuh. Selanjutnya, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Jika kita memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, kita tidak boleh menyertakan namanya lagi dalam sumber. Untuk MLA, tulis seperti ini. Menurut James, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Selanjutnya, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki atau footnote. Dan yang terakhir adalah buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA. Halaman referensi untuk apa? Dalam Chicago Style kita harus membuat bibliografi. Mana Alfian? Sudah paham? Pak? Aduh, tiduran Pak, aduh. Yo alah bocah. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.